di banyak agama. Makanya ayat puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi kalian tidak usah sambat, tidak usah wah kok agama itu dulu juga orang puasa, karena ternyata memang manfaatnya besar. Nabi Adam bahkan ada di beberapa riwayat itu beliau puasa. Kalau Nabi Adam itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nanti Nabi Nuh puasa waktu banjir besar di atas kapal, itu beliau puasa meminta banjir segera reda sekaligus bersyukur selamat dari banjir. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai puasa. Jadi nabi-nabi hampir semua puasa. Nabi Isa juga konon ada puasa 40 hari juga beliau. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah bisa penghematan otomatis itu. Kita lanjutkan ya. Jadi ini basis kedua, bahwa memang puasa itu bagian dari agama. Di banyak agama. Makanya ayat puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi kalian tidak usah sambat, tidak usah wah kok agama itu dulu juga orang puasa, karena ternyata memang manfaatnya besar. Nabi Adam bahkan ada di beberapa riwayat itu beliau puasa. Kalau Nabi Adam itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nanti Nabi Nuh puasa waktu banjir besar di atas kapal, itu beliau puasa meminta banjir segera reda sekaligus bersyukur selamat dari banjir. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai puasa. Jadi nabi-nabi hampir semua puasa. Nabi Isa juga konon ada puasa 40 hari juga beliau. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah bisa penghematan otomatis itu. Tidak perlu harus dibatasi macam-macam. Wow, itu. Sekarang kan eranya penghematan. Baik, ayolah. Itu bisa jadi strategi. Kayak puasa yuk bareng-bareng yuk. Siapa tahu kita jadi sekti semua setelah puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya, yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh, yang kedua menyucikan pikiran, dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoxnya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif dan lain sebagainya.
Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar, diri kita yang sedang bersih-bersih. Nah, ini fokus kedua. Puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Ya, paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, ngerges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau mengalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam coba puasa. Yang keempat kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima jika sakit kepala, pusing. Yang keenam rematik. Yang ketujuh asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian. Ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawannya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun tidak ada ciri-ciri mau hujan itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita.
Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental.